nggak mungkin nggak ada. Kalian Tuhan nggak mungkin nggak ada. Berarti saya tahu jawaban pertama sudah saya jawab SMP kelas 3. Saya punya jawaban dari mana asal manusia, pasti dari Tuhan. Apa buktinya? Dari tadi sudah panjang cerita kira-kira tentang sains, tentang bumi, tentang manusia. Nggak mungkin nggak ada Tuhan. Terlalu sempurna bahwa semua ini terjadi secara kebetulan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti pasti Tuhan ada. Pertanyaannya kedua adalah Tuhannya siapa? Kan gitu. Nih, ada sedikit analogi. Ini ini pinjaman yang ini aja deh. Ini apa ini? Handphone. Handphone ini ciptaan atau pencipta? Ciptaan. Berarti setiap ciptaan pasti punya pencipta, dan setiap ciptaan pasti punya tujuan diciptakan. Yang kita lagi tanyakan itu kan ya, pertama dari mana asal manusia, lalu ngapain diciptakan kan ya? Untuk apa handphone diciptakan? SMS, telepon minimal. Supaya tetap bisa dipakai SMS, telepon, maka handphonenya harus selain dicas harus juga diisi pulsa. Supaya tidak rusak, maka handphonenya jangan dicelupin air. Semua itu aturannya dari mana? Manual book, manual instruction. Lah kalau seandainya kita sekarang lihat manusia sama nggak kayak handphone? Sama-sama ciptaan, berarti pasti punya pencipta. Yang tadi sudah kita buktikan. Dan pasti punya tujuan. Taunya dari mana? Manual instruction. Pertanyaan saya sederhana. Kalau handphone manual instructionnya ganti dengan manual instruction mesin cuci, kira-kira gimana? Rusak nggak? Rusak. Sekarang manusia rusak nggak? Rusak. Berarti kemungkinannya dua. Satu, manual instruksinya salah. Yang kedua, nggak pernah dibaca. Paham ya ibu sekalian? Lalu saya tanya, oke, saya sudah punya Tuhan, tapi manual instruction saya yang mana? Tuhan saya siapa? Saya tanya pada nenek saya, Nek, Tuhan saya siapa? Nenek saya bilang, Tuhanmu namanya Dewa Langit. Oh, gitu. Saya bilang, enggak, bukan itu Tuhan saya. Kenapa? Saya nggak rela Tuhan saya pernah diobrak-abrik sama keras sakti. Enggak, itu bukan Tuhan saya. Saya cari ibu sekalian, saya cari ke agama Buddha, saya cari ke agama Hindu, saya cari ke agama Katolik, saya cari ke agama Kristen. Saya nggak dapat Tuhan itu siapa. Lah kenapa? Karena nggak memuaskan akal. Yang tadi saya cerita, saya keluar dari agama Katolik karena nggak muasin akal. Hindu sama, Buddha sama, Katolik sama, Kristen sama. Yang saya belum cari cuma Islam. Akhirnya saya memberanikan diri cari ke Islam SMP kelas 3. Yang saya dapetin apa? Pulang dari sekolah, tiba-tiba saya dikeroyok 7 orang, digebukin, nggak sempat balas. Karena saya cuma sendirian yang gebukin itu 7 orang. Setelah saya digebukin, saya nanya, minimal kasih tahu saya alasan kenapa saya digebukin. Orangnya jawab, karena matamu sipit, gitu kan ya. Oh, berarti ini yang diajarin sama orang muslim ini. Orang Islam suka nyakitin orang lain, gitu kan ya, suka mukulin orang lain, tidak adil, jahat dan sebagainya. Itu pandangan saya. Sehingga pandangan saya SMP kelas 3, saya percaya ada Tuhan, tapi saya nggak percaya sama agama. Udah naik kelas ya. Tadi kan nggak percaya Tuhan. Sekarang sudah naik kelas, percaya Tuhan tapi nggak percaya agama, karena kelakuan pemeluk-pemeluknya bisa dipahami ibu sekalian. Setelah saya masuk kuliah, teman saya nanya, Lik, kamu masih mau nyari Tuhan itu siapa? Agama yang benar apa? Saya bilang, iya, ikut sama saya, ketemu sama ustadz saya. Saya bilang, enggak deh, makasih. Lah kenapa? Ustadz kan gitu-gitu aja, ngomongnya surga, neraka, pahala, siksa, kan itu aja. Dia bilang, enggak, ini orang ustadz saya beda, orangnya masih muda tapi omongannya berhikmah. Namanya Ustadz Fatih Karim. Sudah pernah ketemu? Sudah pernah sini ya? Nanti aja kesini lagi. Itu Ustadz saya mengislamkan saya. Nah, ketemu Ustadz Fatih Karim pertama kali ketemu, saya bilang, ini kayak bukan Ustadz. Lah kenapa? Dalam kepala saya Ustadz tuh pakai peci, pakai sorban, pakai gamis, pakai jubah, harus sudah tua, jenggotan, lalu ngomongnya harus ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya Anda tidak bisa tidur, datang aja sholat Jumat tidur, Anda gitu kan ya. Ada itu sholat Jumat, saya ngeliat itu semua cowok tidur semua gitu kan ya. Kadang-kadang termasuk saya juga ini. Lah kenapa? Karena tadi khotibnya ceritanya baca kertas, nggak membangkitkan. Ketika Rasulullah kemudian, ya ini agak sedikit melenceng ya. Rasulullah ketika khotbah Jumat itu diceritakan matanya sampai kemudian urutnya keluar dan kemudian mukanya merah. Karena kenapa? Membicarakan sesuatu yang semangat. Gitu loh, makanya orang nggak tidur. Tapi kalau kemudian bicara yang benar, ya tidur. Tapi yang saya temukan nggak begitu. Ustadznya masih muda, pecinya sederhana, baju kukunya sederhana. Tapi anehnya adalah yang dia omongkan tentang Islam itu sangat berkaitan dengan dunia. Bahkan dia paham dunia sama seperti dia paham akhirat. Saya tertarik pembicaraan ini karena sebelumnya saya nggak pernah mendengar yang kayak begini. Saya tertarik, saya bilang, Kang, kita lanjut pembicaraannya.
Dia bilang, boleh, datang ke rumah saya, datang ke kos-kosan saya minggu depan, kamu bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kita diskusi tentang siapa Tuhan, langsung dari buku petunjuk yang sebenarnya. Saya bilang, saya nggak usah bawa Alkitab ya. Lah kenapa? Saya nggak percaya lagi dengan Alkitab.